الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
آمين. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salamu ala ibadihi alladhina astafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa. Amma ba'd. Ikhwati rahimani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah kita kembali diberi taufik oleh Allah untuk melanjutkan pembacaan dari kitab Ta'liqat Al-Mukhtasarah ala Al-Aqidah At-Tahawiyah karya Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala. Kita masih dalam poin yang kedua, yaitu apa? Tentang keyakinan terhadap tauhid Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wahidun la syarikalah. Kemudian kita lanjutkan, qala Syekh Al-Fauzan hafizahullah taala, walau kana tauhidur rububiyah, seandainya tauhid rububiyah kafian cukup, lama qatalahumur rasul alaihi salatu wassalam. Niscaya Rasul tidak memerangi mereka, orang-orang musyrikin Quraisy. Jadi ketika Rasul memerangi mereka, itu menunjukkan bahwa tauhid itu tidak cukup hanya dengan rububiyah saja. Bal makana hunaka hajah ila bi'tsatir rusul, bahkan tidak perlu diutus para rasul karena mereka sudah mengakui. Padahal ala anna al-maqsud wal matlub huwa tauhidul uluhiyah. Maka ini menunjukkan bahwa yang dimaksudkan dan yang dituntut adalah tauhid uluhiyah. Amma tauhidur rububiyah fa innahu dalilun alaih. Tauhid rububiyah hanya sebagai bukti, penunjuk, ya, petunjuk kepada tauhid uluhiyah. Wa ayatun lahu, dan tanda untuknya. Walidzalika idza amarallahu bi ibadatihi dzakara khalqahu lis samawati wal ard. Oleh karena itu ketika Allah memerintahkan hamba untuk beribadah kepadanya, maka Allah akan menyebutkan penciptaannya terhadap langit dan bumi. Wa qiyamahu subhanahu wa ta'ala bi syu'uni khalqihi, dan Allah melaksanakan urusan makhluknya. Burhanan ala tauhidil uluhiyah, sebagai bukti akan tauhid uluhiyah. Wa ilzaman lil kafir wal musyrikin, dan mengharuskan bagi orang-orang kafir dan orang-orang musyrik untuk melaksanakan konsekuensi dari keyakinannya terhadap rububiyah tersebut. Kemudian alladzina ya'tarifuna birububiyah, yang mereka sudah mengakui rububiyah, wa yunkiruna al-uluhiyah, namun mengingkari uluhiyah. Dan ini salah satu kaidah penting, ya. Syekh Shalih Sindi hafizahullah taala, beliau menyebutkan beberapa kaidah penting untuk memahami tauhid dan syirik. Di antaranya wajib memahami perbedaan dari tauhid rububiyah dengan uluhiyah. Jadi selama seorang muslim tidak tahu perbedaan antara tauhid rububiyah dengan uluhiyah, maka sampai mati dia tidak akan paham tauhid. Dan ini masih banyak masyarakat kita yang nggak tahu itu. Bahkan sebagian tokoh, ya, tokoh masyarakat menentang adanya pembagian tauhid rububiyah dengan uluhiyah. Ini karena nggak paham, ya, karena belum paham. Semoga Allah memberikan petunjuk pada mereka. Ya, kasihan, ya, kaum muslimin sesama kita, sama muslim, sudah repot-repot sholat, repot-repot saum, tapi nggak ngerti tauhid. Ini kasihan. Karena sholatnya, ibadahnya bisa jadi percuma dan sia-sia ketika orang tidak bisa membedakan tauhid rububiyah dengan uluhiyah. Ketika hanya meyakini Allah Maha Esa, Allah yang menguasai semesta, udah merasa bertauhid. Ini kan fatal. Sementara dulu orang musyrikin Quraisy, mereka bisa memahami tauhid. Mereka bisa membedakan tauhid rububiyah dengan uluhiyah. Mereka tahu betul itu. Kemudian walamma qala lahum an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, tatkala Nabi berkata kepada mereka, qulu la ilaha illallah, katakanlah la ilaha illallah. Mereka mengatakan, aja'alal alihata ilahan wahidan, apakah dia akan menjadikan sesembahan hanya satu? Ini paham. Jadi kata la ilaha illallah artinya apa? Uluhiyah, sesembahan. Bukan pencipta, bukan pengatur alam, bukan Rob, ya. Jadi Rob itu pencipta, pemilik, penguasa, pengatur. Bukan itu yang dimaksudkan dari kalimat la ilaha illallah. Kalau mengakui pencipta cuma Allah itu
sudah ada dalam keyakinan orang-orang musyrikin. Tapi yang belum ada pada mereka adalah menuhankan Allah, menjadikan Allah satu-satunya Tuhan, satu-satunya sesembahan yang benar. Itu yang mereka belum akui. Makanya mereka jawabannya apa? Aja'alal alihata ilahan wahidan? Apakah Muhammad ini akan menjadikan sesembahan-sembahan kita cuma satu? Inna hadza la syai'un ujab. Sungguh ini perkara yang ajaib. Ajaib itu aneh. Aneh itu enggak lazim, enggak biasa. Karena mereka sudah terbiasa apa? Banyak Tuhannya. Mereka sudah banyak menyembah patung-patung berhala-berhala orang-orang soleh, simbol-simbol orang soleh itu. Bukan berarti menganggap patung menciptakan semesta, sama sekali. Bukan mereka menganggap bahwasanya Lata, Uzza, Manat, Hubal dan sebagainya bisa memberi rizki. Tidak. Mereka enggak meyakini itu. Tapi mereka menjadikan itu hanya sebagai sesembahan untuk mengantarkan apa? Ibadah mereka kepada Allah, mengantarkan doa mereka kepada Allah. Aja'alal alihata ilahan wahidan? Inna hadza la syai'un ujab. Ini surat Shad ayat 5. Ini ayat ini tegas sekali, jelas sekali, menunjukkan bahwa orang musyrikin Quraisy paham perbedaan tauhid rububiyah dengan uluhiyah. Tapi sayang sekali ada tokoh besar di Indonesia ini ya, pernah menjadi pimpinan ormas tapi dibubarkan. Itu dengan naifnya mengingkari pembagian tauhid rububiyah dengan uluhiyah. Mereka menuduh Wahabi, itu tuduh Wahabi, nggak tahu siapa Wahabi. Itu dikatakan apa? Menjadikan Allah menjadi trinitas. Rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Katanya ini trinitas. Ini nggak paham berarti. Walaupun tokoh pengikutnya banyak, tapi ternyata nggak paham. Nah kalau tokohnya nggak paham, gimana pengikutnya? Gimana anggotanya? Lebih nggak paham lagi, disesatkan. Jadi yang satu sesat, yang satu disesatkan. Yang satu menyesatkan, yang satu disesatkan. Yang disesatkan banyak. Jadi kasihan ya orang-orang yang ditipu oleh oknum-oknum tertentu dalam perkara yang paling prinsip dalam beragama. Perkara yang paling penting dalam hidup. Nggak ada yang lebih penting dari masalah tauhid. Kalau antum ditipu 1 M gitu, rugi besar kan? Tapi itu nggak seberapa dengan ditipu masalah prinsip. Yang ini nasib masa depan abadi. Kalau ditipu 1 M mati selesai kok. Udah nggak ada apa-apa. Bahkan mati malah dapat ganti rugi banyak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asal punya tauhid. Tapi kalau nggak punya tauhid, mati tidak pernah merasakan kebahagiaan sedikit pun. Kekal di dalam neraka. Ditipu kok masalah prinsip, ini bahaya. Tertipu masalah prinsip ini bahaya. Bodoh dalam masalah prinsip ini bodoh yang paling bodoh. Makanya tidak ada orang lebih bodoh dari orang-orang musyrik. Tidak ada orang yang lebih bodoh daripada orang-orang musyrik. Tidak ada orang yang lebih sesat daripada orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa qala Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman dalam surat Az-Zumar ayat 45, wa idza dzukirallahu wahdahu isma'azzat qulubul ladzina la yu'minuna bil akhirah. Apabila disebutkan Allah saja, maka merasa aneh ya, maksudnya merasa enggak suka hati-hati orang-orang yang tidak beriman kepada akhirat. Disebut nama Allah saja mereka kurang puas gitu. Kok Allah doang? Mereka kenal Allah, tapi enggak mau kalau cuma Allah doang, kurang mantep. Inilah orang yang mengagungkan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa idza dzukiral ladzina min dunihi, tapi kalau disebutkan selain Allah, idahum yastabsyirun, tiba-tiba mereka bergembira. Mereka ceria. Ketika disebut Tuhan-Tuhan mereka, mereka senang. Kalau Allah doang kurang mantep, kurang maksimal, kurang puas. Dan itulah perasaan orang musyrik hari ini, sama. Ya. Kalau cuma udah kamu doa itu ke Allah aja langsung, ya gimana, kurang mantep. Saya kalau berdoa itu di kuburan, saya harus sambil nyium-nyium kuburan wali fulan, syekh fulan, imam fulan dan sebagainya. Itu saya lebih mantep doanya. Saya doa kepada Allah, tapi ya begitu caranya. Jadi tetap mereka yakini Allah yang akan memberi nanti, cuma perantaranya harus pakai wasilah,
dengan tawassul, tabarruk dan sebagainya. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, innahum kanu, sungguhnya mereka, idza qila lahum la ilaha illallah, apabila dikatakan kepada mereka la ilaha illallah yastakbirun, mereka sombong, tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Sombong itu bisa bermakna apa? Menolak kebenaran, enggan untuk menyatakan yang benar, mengikuti yang benar. Wa yaquluna inna latariku alihatina li sya'irin majnun, dan mereka mengatakan, apakah kami akan meninggalkan sesembahan-sembahan kami hanya lantaran datangnya seorang penyair yang gila? Nah, menolak kebenaran enggak cukup, kecuali harus ditambah dengan penghinaan. Enggak cukup cuma mengatakan itu enggak benar, enggak cukup. Mereka harus menghinakan orang yang membawa itu. Ini hanya penyair gila lagi. Kata-kata penyair itu udah julukan buruk. Cuma penyair. Cuma orang yang mengigau gitu, suka ngarang-ngarang kalimat-kalimat indah tapi halu gitu. Maksudnya begitu penyair. Gila lagi. Halu kan? Orang halu. Jadi Nabi Muhammad SAW dianggap orang yang gila. Dengan begitu, dengan pernyataan itu membuat orang-orang yang belum tahu menjadi apa? Tertutup. Nggak ada peluang bagi mereka untuk mendengarkan kata-kata orang gila gitu loh. Jadi ini kata-kata untuk menyihir semua orang agar jangan dengarkan orang gila itu. Jangan dengarkan, dia cuma penyair, gila lagi. Begitu cara mereka menghalangi manusia dari kebenaran. Dan cara-cara begini terus berlangsung. Coba cek bagaimana mereka menggelari dai-dai tauhid sebagai dai-dai radikal, dai-dai fundamentalis, dai-dai teroris, dai-dai macam-macam mereka punya julukan. Biar orang tidak mau mendengarkan. Orang nggak berani mendengarkan. Padahal kamu didengarkan, coba dengarkan baik-baik apa yang disampaikan. Al-Quran, As-Sunnah, perkataan sahabat, perkataan para imam, salahnya di mana? Coba dibuktikan mana salahnya. Mereka hanya bisa menggelari dengan gelaran-gelaran yang buruk untuk menjauhkan manusia dari kebenaran. Fahum la yuriduna tauhid al-uluhiyah. Jadi mereka tidak menginginkan tauhid uluhiyah. Bal yuriduna an takunal alihah muta'addidah. Namun mereka menginginkan agar sesembahan itu banyak, berbilang. Wa kullun ya'budu ma yurid. Masing-masing menyembah siapa yang dia suka. Wajibu an yu'lam hada. Maka ini wajib diketahui. Fa inna kulla ashabil firaq ad-dhalah. Karena sungguhnya semua pengikut firqah-firqah yang sesat, al-hadithah yang baru, wal-qadimah dan juga yang lama, yurakizuna ala tauhidir rububiyah. Semua mereka hanya fokus kepada tauhid rububiyah. Ya, nggak usah disebutkan. Tapi firqah-firqah yang ada sekarang, mereka semua hanya fokus dengan tauhid rububiyah. Fainahu idza aqarra al-'abdu indahum bi anna Allaha huwal khaliq ar-razik. Sungguhnya apabila seorang hamba mengakui di sisi mereka bahasanya Allah adalah al-khaliq, sang pencipta, ar-razik, sang pemberi rizki, qalu, mereka mengatakan hada muslim, ini muslim. Cukup dengan mengakui itu sebagai seorang muslim. Wa katabu bidzalika aqaidahum, dan mereka menetapkan dengan itu apa? Akidah-akidah mereka. Mereka menulis akidah berdasarkan itu saja. Asal mengakui, meyakini Allah sang pencipta, sang pemberi rezeki, sudah dikatakan bertauhid, sudah dikatakan muslim. Faqulu aqaidul mutakallimin, seluruh akidah-akidah ahli kalam, la takhruju an tahqiqi tauhidir rububiyah wal adillah alaihi. Ahli kalam ya, seperti Mu'tazilah, Asy'ariyah, Maturidiyah dan lain sebagainya, maka mereka tidak keluar dari merealisasikan tauhid rububiyah saja. Mereka mengartikan la ilaha illallah, la qadira alal ikhtira'i ilallah.
Tidak ada yang mampu membuat alam semesta ini kecuali Allah. Begitu makna la ilaha illallah. Jadi ilah itu uluhiyah yang maknanya ubudiyah, ma'bud, mereka artikan dengan Rob. Jadi la ilaha illallah sama dengan la robba illallah. Padahal ini berbeda, sangat berbeda. Padahal itu mereka disebut sebagai ahlu kalam. Ahlu kalam itu mengaku sebagai orang yang ahli akal. Mereka orang yang cerdas. Mereka merasa sebagai orang cerdas tapi tidak paham makna kalimat yang paling prinsip di dalam Islam. Kalimat yang menjadi kunci surga. Kalimat yang menjadi kunci masuk Islam, nggak paham. Padahal ngaku cerdas. Inilah yang yang dikatakan oleh para ulama bahwa tazkiyah itu lebih penting daripada zakat. Zakat itu kesucian jiwa, itu lebih penting daripada zakat. Zakat itu kecerdasan otak. Kesucian hati lebih penting daripada kejernihan akal, otak. Jadi mereka orang-orang yang utu zakaan diberi kecerdasan, walam yu'tu zakaan, tapi tidak diberi kesucian jiwa. Taufik. Tidak dapat taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Maka betapa banyak orang masuk neraka gara-gara kecerdasannya. Dan ada orang yang masuk surga gara-gara tidak cerdas. Bisa. Kalau diberi apa? Tazkiyah oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi taufik, bimbingan oleh Allah, ilham untuk mengikuti ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam walaupun bodoh. Walaupun badui, enggak sekolah. Walaupun budak, hitam legam. Tapi mengikuti Rasul masuk surga. Tapi orang yang putih, bersih, cerdas, gelarnya banyak, ya, dianggap sebagai intelektual, cendekiawan, tapi nggak paham ajaran Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, masuk neraka. Kemudian wahada la yakfi, maka ini tidak cukup. Bala budda min tauhidil uluhiyah, tapi harus ada tauhid uluhiyah. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman dalam surat An-Nahl ayat 36, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin, sungguh kami telah kirim pada setiap umat rasulan, seorang rasul, ani'budullaha wajtanibut taghut, ibadahlah kepada Allah semata dan jauhilah taghut. Ini makna kalimat la ilaha illallah, beribadah hanya kepada Allah dan menjauhi selain Allah sebagai sesembahan, taghut. Ya'muruna an-nasa bi'ibadatillah, Allah merintahkan manusia untuk beribadah kepada Allah Ta'ala, wa hiya tauhidul uluhiyah, dan inilah tauhid uluhiyah, bukan tauhid rububiyah. Kemudian dalam surat Al-Anbiya ayat 25, wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'buduni. Dan tidaklah kami mengirim sebelum kamu seorang rasul pun kecuali kami wahyukan kepadanya bahwasanya la ilaha illa ana, tidak ada sembahan yang benar kecuali aku, fa'buduni, maka sembahlah aku saja. Begitu. Jadi kata fa'buduni ini penegas dari kata la ilaha. Ilah itu artinya ma'bud, yang diibadahi, bukan Rob, ya, bukan pencipta, bukan penguasa. Kemudian surat An-Nisa ayat 36, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a, beribadahlah kalian kepada Allah dan jangan menyekutukan dengannya sesuatu pun. Jangan menyekutukan sesuatu pun dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan digabung-gabung. Jangan menyembah patung, berhala, kuburan, orang soleh, malaikat, jin, dan semua apapun. Apapun itu, syai'an. Syai'an ini umum. Segala apapun yang kalian ibadahi, yang kalian sembah, jangan digabung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ayat yang seperti ini banyak di dalam Al-Quran. Dan Rasul juga menjelaskan banyak sekali penjelasannya. Artinya ini perkara bukan perkara yang tersembunyi, bukan perkara yang rumit yang untuk memahaminya itu butuh nalar yang tinggi, butuh logika yang tinggi, IQ yang tinggi, tidak. Orang awam, makanya orang badui bisa paham. Masuk surga kalau paham dan mengikuti itu. Tapi yang cerdas-cerdas justru malah nggak paham.
Itulah pentingnya apa? Kita senantiasa bersandar kepada Allah. Karena kebenaran tidak cukup dengan kecerdasan. Kebenaran itu dengan ilham dari Allah. Taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada seorang pun masuk surga dengan amalnya. Tapi masuk surga karena apa? Rahmat Allah subhanahu wa ta'ala semata. Kalau Allah enggak merahmati seseorang, tidak ada yang bisa memasukkannya ke dalam surga. Kulul ayat ta'muru bi tauhidil uluhiyah. Semua ayat itu menyuruh kepada apa? Tauhid uluhiyah. Wa tad'u ilaihi, dan mengajak kepadanya. Wa jami'ur rusul, dan semua rasul da'au ila tauhidil uluhiyah, mengajak kepada tauhid uluhiyah. Wa amaru bihi, dan memerintahkannya umamahum, umat-umat mereka. Wa nahauhum anisyirki, dan melarang mereka dari kesyirikan. Hadha huwal matlub, inilah yang dituntut, yang dicari, wal ghoyah, dan dituju, wal qasdu, dan dimaksud, mina tauhid, dari tauhid. Wa amma tauhidul asma was sifat, adapun tauhid asma was sifat, fa angkarahu al mubtadi'ah, maka ini diingkari oleh ahli bid'ah, minal jahmiyah wal mu'tazilah wal asy'ariyah wal maturidiyah wal kullabiyah wal salimiyah, dan lain sebagainya. Ala tafawuti bainahum fi dalik, dengan perbedaan-perbedaan di antara mereka dalam hal itu. Mereka sepakat untuk apa? Mengingkari. Jadi mereka apa? Angkaro, mengingkari. Sepakat mengingkari, tapi pengingkarannya bertingkat-tingkat. Ada level-levelnya, seperti cabai ya, ada level-levelnya gitu. Pengingkaran mereka terhadap asma wa sifat beda-beda. Ya, ada yang paling ekstrim menolak semuanya. Ini kadang disebut udah paling ekstrim, ternyata ada yang lebih ekstrim lagi. Contohnya Jahmiyah. Jahmiyah ini disebutkan di sini paling awal ya. Karena memang mereka yang sepertinya paling ekstrim. Ternyata ada yang lebih ekstrim lagi daripada Jahmiyah. Ini jarang disebut. Karena memang terlalu unik, terlalu aneh. Dipikir siapa sih orang yang begitu gitu. Memang jarang. Pengikutnya enggak sebanyak Jahmiyah. Jahmiyah lebih banyak. Ya, jadi Jahmiyah itu menolak semua nama, semua sifat Allah ditolak semua. Enggak percaya. Ayat hadis ditolak semua. Itu kelakuan Jahmiyah. Bagaimana enggak kafir? Mereka dikafirkan oleh para ulama. Nah, turunan dari Jahmiyah, sebenarnya turunan di sini bukan berarti Jahmiyah duluan. Mu'tazilah duluan, tapi secara strata tingkatan kesesatannya itu di bawahnya gitu. Mu'tazilah di bawahnya. Gimana Mu'tazilah? Mereka mengakui Allah punya nama. Karena disebutkan di ayat ada nama-namanya. Cuma kata mereka, Allah enggak punya sifat. Jadi nama doang. Apalah arti sebuah nama? Itu berlaku bagi Allah subhanahu wa ta'ala menurut mereka. Jadi Allah punya nama Ar-Rahman bila rahmah. Allah itu As-Sami' bila sama'. Jadi maha mendengar tapi enggak punya pendengaran. Maha mengetahui tapi enggak punya ilmu. Maha melihat tapi enggak punya penglihatan. Begitu kata Mu'tazilah. Ini luar biasa. Kayak gitu bisa diyakini, dan itu banyak pengikutnya. Kemudian lebih banyak lagi yang stratanya di bawahnya lagi, Kulabiyah. Kulabiyah menetapkan seluruh nama dan menetapkan sebagian sifat. Sebagian kecil, hanya 7 doang. Yang lainnya puluhan dari sifat Allah Ta'ala, bahkan 100-an lebih. Dan sifat Allah yang Allah sebutkan di Quran dan Sunnah itu belum semuanya. Yang disimpan lagi di ilmunya Allah Ta'ala itu masih banyak. Dan kita nggak tahu sebanyak apa, nggak ada yang tahu. Nanti di akhirat Nabi pun baru tahu. Jadi Kulabiyah menetapkan hanya 7 sifat. Nah, Kulabiyah ini yang kemudian diikuti oleh Abu Hasan al-Asy'ari. Awalnya sampai kemudian Abu Hasan al-Asy'ari rujuk dari pemahaman itu, kemudian mengikuti akidahnya Imam Ahmad bin Hanbal, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi gimana kembali ke Ahlus Sunnah? Kembali menetapkan seluruh nama dan seluruh sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Tanpa kecuali. Apapun yang Allah nyatakan,
Apapun yang Nabi sampaikan diterima semuanya. Itulah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apa susahnya menjadi Ahlus Sunnah? Segitu doang, gampang. Tapi kembali lagi, urusannya bukan masalah kecerdasan, tapi apa? Ilham, taufik dari Allah Ta'ala. Kalau nggak dikasih taufik oleh Allah, nggak bakal bisa. Maka kuncinya bersihkan hati. Pantaskan hatimu untuk mendapatkan ilham dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau hatimu ada penolakan, merasa ini nggak masuk akal dan sebagainya, nggak sesuai perasaan dan seterusnya, maka tidak akan pernah ilham bisa sampai kepadamu. Ilham Allah itu diberikan kepada siapa yang Allah kehendaki, yang Allah tahu kelayakannya. Layak nggak dapat ilham dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ya Asy'ariyah turunan dari Kulabiyah, kemudian Maturidiyah itu juga tambahan lagi, hanya tambah satu saja, menetapkan 8 sifat. Terus sifat-sifat yang lain ditakwil. Mereka nggak tolak mentah-mentah, tapi dimaknai maksudnya begini, maksudnya begitu dan sebagainya. Diarahkan kepada sifat yang ada dari 7 atau 8 itu. Sifat fi'liyah misalnya semuanya diarahkan kepada irodah. Ya, jadi itulah mereka yang disebut dengan ahlu taktil. Mereka lah ahlu taktil. Banyak. Kalau ahlu tasbih sedikit ya. Seperti Karomiyah itu ahlu tasbih, itu sedikit. Kemudian wa qauluhu naqulu, dan perkataan beliau kami katakan ay yaqulul ma'syara ahli sunnah wal jamaah. Di perkataan At-Tahawi, naqulu kami katakan, maksudnya siapa? Kami ahli sunnah wal jamaah berkata, fi tauhidillah, dalam tauhid Allah, mu'taqidina bi taufikillah, dengan meyakini dengan taufik Allah, innallaha wahidun la syarikalah, sungguhnya Allah itu satu, tidak ada sekutu baginya. Ini matan yang kedua ya. Al-aqidah wa tauhid bimakna wahid. Jadi akidah dengan tauhid semakna. Atau lebih pas tauhid itu bagian dari akidah. Sawaun summiyat akidah atau tauhid, sama apakah dinamakan akidah atau tauhid atau dinamakan iman, maka maknanya satu, yang berbeda adalah namanya. Itu kadang dengan istilah umum ya. Tauhid itu membahas seluruh keimanan juga. Kemudian perkataan beliau, bitaufikillah, dengan taufik Allah, hada taslimun lillahi azza wa jalla. Ini kepasrahan kepada Allah Ta'ala, wa tadarru' ilaihi, dan permohonan kepadanya, tawakal ya. Jadi kata bitaufikillah, dengan taufik Allah, ini pasrah pada Allah. Inilah kalimat tawakal gitu. Kalau orang tawakal itu apapun disandarkan pada Allah, semata-mata ini taufik dari Allah. Maka kami mengatakan dengan taufik dari Allah. Nah, jadi kalau enggak taufik dari Allah, kita enggak bakal bisa menyatakan yang benar. Nah, inilah indahnya ya akidah seorang muslim, keyakinan seorang muslim yang benar-benar meyakini bahwa tidak ada kebenaran kecuali datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, tidak ada orang selamat kecuali dengan taufik Allah Subhanahu wa taala. Wa tabarru minal haul wal quwwah, dan berlepas diri dari daya dan kekuatan sendiri. Fal insan la yuzakki nafsahu. Seorang itu enggak boleh mensucikan dirinya sendiri, merasa beriman, saya beriman tanpa bantuan Allah, enggak boleh, enggak bisa. Itu sesat orang begitu. Wa inna manaku yaqul, tapi dia mengatakan bi taufikillah, dengan taufik Allah, wa bi masyiatillah, dengan kehendak Allah, bihaulillah, dengan kekuatan Allah, hada adabul ulama rahimahumullah. Inilah adab para ulama, semoga Allah merahmati mereka. Innallaha wahidun la syarikalah, hada huwa tauhid, wahid fi rububiyyati, wahid fi uluhiyyati, wahid fi asma'ihi wa sifatihi. Begitulah tauhid ya. Jadi tauhid dalam rububiyah, uluhiyah maupun asma wa sifat. Nah, nanti insya Allah kita lanjutkan dengan poin ketiga, atau masih ada waktu ya? Kita lanjut aja langsung sekarang. Poin yang ketiga, qala At-Tahawi rahimahullah taala, wala syai'a mithluhu, tidak ada sesuatu pun yang semisal dengannya. Nah, ini mulai menyinggung tauhid asma wa sifat. Jadi kalau ulama dulu, pergolakan mereka atau perseteruan mereka dengan ahli bid'ah dulu itu kebanyakannya pada tauhid asma wa sifat. Nah, baru belakangan di zamannya Syekh Muhammad At-Tamimi itu dalam masalah uluhiyah. Jadi kalau kitab ini lebih banyak mengupas asma wa sifat nantinya. Kalau uluhiyah sudah barusan. Begitu doang ya, global. Tapi kalau perinciannya itu ada pada
zaman belakangan. Kemudian kata qala Syekh Shalih Al Fauzan hafizahullah taala, ma'khudun min qouli ta'ala. Jadi pernyataan at-Tahawi wala syai'a mithluhu, tidak ada sesuatu pun yang semisal dengan Allah, ini diambil dari firman Allah taala surat Asy-Syura ayat 11. Laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada yang semisal dengannya sesuatu pun. Dan juga firman Allah walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada bagi Allah yang sekufu seorang pun. Al-Ikhlas ayat 4. Kemudian juga firman Allah, fala taj'alu lillahi andadan, maka jangan kalian menjadikan bagi Allah tandingan-tandingan. Ai syubaha yang keserupaan-keserupaan, wa nudara tandingan. Ini surat Al-Baqarah ayat 22. Dan juga firman Allah taala, hal ta'lamu lahu samia, apakah kamu tahu bagi Allah ada persamaan? Ai mumathil yang semisal, yusamihi yang sama dengannya subhanahu wa ta'ala. Fatamthil wa tashbih, maka menyerupakan dan memisalkan, manfiyani anillah, dua-duanya tertolak dari Allah Ta'ala Azza wa Jalla. La yushbihuhu ahadun min khalqihi, tidak ada seorang pun dari makhluknya yang menyerupai Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa hadha huwal wajib, dan inilah yang wajib, an nuthbita ma athbatahullah, untuk menetapkan apa yang Allah tetapkan li nafsihi untuk dirinya, wa na'taqiduhu, dan kita meyakininya, wala nusyabbihuhu, kemudian kita tidak menyerupakannya, bi ahadin min khalqihi, dengan satu pun dari makhluknya, wala numathil, dan kita tidak memisalkan, numathiluhu bi khalqihi, dengan makhluknya subhanahu wa ta'ala. Wa hadha fihi raddun alal musyabbihah, maka ini poin ketiga ini adalah bantahan terhadap ahli tasbih. Alladzina ghalau fil itsbati, yang mereka berlebihan melampaui batas dalam menetapkan sifat sehingga meyakini sifatnya seperti makhluk. Wa yataqiduna anallaha mithlu khalqihi, mereka meyakini bahwa Allah itu semisal dengan makhluknya. Wala yufarriquna bainal khaliq wal makhluk, mereka enggak membedakan antara al khaliq dengan al makhluk. Wa huwa madhabun batilun, ini madhab yang batil. Wa fi muqabilihi madhabul mu'attilah, sementara lawannya adalah madhab mu'attilah, ahli ta'til, yang menolak. Alladzina ghalau fi tanzih, yang mereka melampaui batas dalam mensucikan Allah dari tasbih. Mereka ingin lari dari tasbih tapi melampaui batas. Kemudian hatta nafau anillah, sampai mereka menafikan dari Allah ma athbatahu, apa yang Allah tetapkan dari nama-nama dan sifat-sifat. Firaron minat tashbih bizamihim, dalam rangka lari dari tasbih menurut anggapan mereka. Fakilat ta'ifataini ghalat, kedua kelompok itu sama-sama melampaui batas. Al-mu'attilah ghalau fitanzih, ahli ta'til melampaui batas dalam mensucikan Allah. Wa nafil mumatsalah, dan menafikan penyerupaan. Wal musyabbah, dan adapun musyabbihah ghalau fil itsbat, ahli tasbih mereka melampaui batas dalam menetapkan. Wa ahlu sunnah wal jamaah tawassatu, sementara ahlu sunnah itu pertengahan, mereka lah yang moderat. Jadi kalau mau jadi orang moderat itu jadilah ahlu sunnah wal jamaah. Ahlu sunnah itu selalu di tengah di antara firqah-firqah sesat dalam setiap masalah akidah, selalu berada di tengah, tidak melampaui batas, tidak meremehkan. Mereka awas satu, moderat. Fathbatu ma'athbatahullah, mereka menetapkan apa yang Allah tetapkan untuk dirinya, ala mayaliku bijalalihi, sesuai dengan kelayakan keagungannya. Jadi tidak diserupakan dengan makhluk. Min ghairi tashbih, tanpa menyerupakan, wala ta'til, dan tanpa penolakan. Ala haddi qaulihi ta'ala, dalam batasan firman Allah, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengannya, dan dia maha mendengar, maha melihat. Jadi walaupun mendengar tapi tidak sama, walaupun melihat tidak sama dengan makhluk. Sedangkan ahli tasbih atau tamtsil, mereka tidak menjalankan awal ayat laisa kamitslihi syai'un, mereka enggak mengamalkan itu. Sedangkan ahli ta'til, mereka enggak mengamalkan akhir ayat wa huwas samiul basir.
Dan juga firman Allah laisa kamitslihi syai'un nafyun li tashbih. Ini menafikan apa? Tashbih. Sementara firman Allah wa huwas samiul basir ini menafikan ta'til. Wa hadha huwal madhab alladhi yasiru alaihi ahlus sunnah wal jamaah. Inilah madhab yang ahlus sunnah wal jamaah berjalan di atasnya. Jadi madhab itu apa? Jalan. Inilah jalan yang ahlus sunnah wal jamaah berjalan di atasnya. Inilah manhaj. Manhaj juga sama. Manhaj, madhab itu bermakna apa? Jalan yang dilalui. Walihada yuqal, oleh karena itu dikatakan al-mu'attil ya'budu adaman. Ahli ta'til itu menyembah ketiadaan. Kalau nggak punya sifat sama sekali apa itu? Ya nggak ada. Sesuatu yang nggak ada yang mereka sembah. Adapun musyabbih ya'budu sanaman. Ahli tasbih menyembah berhala. Jadi Allah diserupakan dengan makhluk. Adapun muwahhid ahli tauhid ya'budu ilahan wahidan fardan somada. Ahli tauhid, ahlus sunnah wal jamaah, mereka beribadah kepada sesembahan yang esa, yang satu, yang somad. Somad itu as-somad artinya yang menjadi tujuan segala hajah. Ya, kebutuhan makhluk semua diarahkan kepada as-somad. Allah Subhanahu wa taala. Ya, sampai di sini barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.